Halo teman-teman, pasti udah pernah dengar pepatah ini ya, uang nggak bisa membeli kebahagiaan. Di episode sebelumnya udah pernah kita bahas juga nih, kalau kebahagiaan itu datang dari dalam diri kita sendiri. Dan sangat tergantung dari persepsi kita sendiri atas semua keadaan kita. Cuman di zaman sekarang ini kan, semua kebutuhan butuh uang. Dan untuk mendapatkan kebutuhan barang atau servis yang berkualitas, udah pasti butuh uang yang nggak sedikit. Jadi bener gak sih, kalau uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan? Buat case study kali ini, coba kita perhatikan kehidupan dan pendapat para jutawan dan konglomerat. Selama ini kita sering terkesima dengan kehebatan para orang-orang kaya yang berhasil mengumpulkan harta sebegitu banyaknya. Nah, mereka memiliki banyak sekali harta dan kapabilitas finansial mereka luar biasa. Mereka tidak perlu khawatir dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan primer mereka setiap harinya. Apakah mereka lebih berbahagia? Coba ya, kita cek penelitian yang memprediksi tingkat kebahagiaan orang-orang kaya. Yang menarik, tingkat kebahagiaan mereka bukannya perfect 10 loh. Bila dilihat di tabelnya, tingkat kebahagiaan rata-rata untuk jutawan dengan harta kekayaan 1-4,9 juta dolar sekitar 7,8. Malahan menurun jadi 7,7 di angka 5-9,9 juta dolar. Saat sudah mencapai di atas 10 juta dolar, kalau di Indonesia tuh udah 150 miliar rupiah ya, baru naik lagi, tapi naiknya marginal sampai angka 8,03. Artinya apa? Orang super kaya pun nggak benar-benar 100% puas dan bahagia dalam kehidupannya. Oke, itu jadi sedikit analisa tingkat kebahagiaan dan kepuasan orang-orang berada. Gimana nih dengan kita-kita yang tingkat penghasilannya masih kecil atau di angka rata-rata? Kita lihat penelitian lainnya dari Princeton University. Yang ini memakai sampel populasi yang tinggi di 450.000 orang dewasa di US. Hasilnya, dari tingkat pendapatan paling rendah sampai ke angka 70.000 dolar per tahun, itu sekitar 87 juta per bulan, rupanya cukup erat hubungannya antara pendapatan dan kebahagiaan. Sesudah itu, setelah lewat 70.000 dolar per tahun atau 87 juta per bulan, semakin tinggi pendapatan seseorang melampaui 70.000 dolar, namun tingkat kebahagiaannya tidak naik secara signifikan, malahan hampir rata levelnya. Oke, kita balik ke case study orang kaya ya. Siapa yang nggak kenal dengan Jack Ma, sang pendiri Alibaba, yaitu online B2B marketplace pertama di RRC. Beliau pernah berkata, apabila Anda ada 1 juta dolar, Anda beruntung sekali. Kalau Anda sudah ada 10 juta dolar, maka Anda mulai pusing karena mulai banyak persoalan menghampiri. Kalau Anda sudah mencapai 100 juta dolar, maka itu menjadi tanggung jawab Anda. Saat Jack Ma menjadi pembicara di Economics Club of New York, beliau mengatakan bahwa saat dia masih muda dengan pekerjaan sebagai guru Inggris di universitas lokal di kota kelahirannya di Hangzhou, di mana dia hanya menghasilkan 12 dolar per bulan. Beliau mengatakan bahwa itulah saat-saat paling bahagia dalam hidupnya. Bagaimana dengan persepsi konglomerat lainnya ya? Bill Gates, founder Microsoft. Dalam wawancara antara Bill Gates dengan Reddit AMS atau Ask Me Anything, beliau ditanya, apakah Anda bahagia? Dan jawaban Gates, ya, saat saya umur 30, saya pikir orang umur 60 tahun nggak begitu pintar untuk bersenang-senang. Sekarang, coba tanya saya 20 tahun lagi. Pasti saya akan bilang orang umur 80 tahun pintar berbahagia. Pertanyaan kedua, hal apa yang membuat Anda senang? Beliau jawab, saat Anda mendengar bahwa putra-putri Anda sukses dan melakukan hal yang positif, atau saat saya rajin mengikuti komitmen saya seperti olahraga teratur, itu membuat saya senang. Kedua hal yang membuat Gates berbahagia, nggak ada kaitannya dengan uang. Jadi teman-teman, apabila kita rangkum topik ini, pertanyaan pertama, apakah uang dan harta memberikan kebahagiaan? Uang bisa membantu kita untuk menyediakan lebih banyak ruang untuk berbahagia. Karena dengan cukupnya kondisi keuangan kita, banyak kebutuhan-kebutuhan primer seperti makanan, jaminan kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan lain sebagainya dapat terpenuhi tanpa banyak pusing. Sebagai contohnya, kan lebih susah kita berbahagia pada saat misalnya kita lagi sakit keras, atau saat sedang masalah keuangan. Pertanyaan kedua adalah, apa yang benar-benar membuat seseorang bahagia?
Uang adalah fasilitator yang memberikan seseorang lebih banyak kesempatan untuk merasakan kebahagiaan, yang biasanya didapatkan melalui 3 konsep ini, yaitu hubungan antar sesama, fungsi individu tersebut di masyarakat, dan membantu sesama. Dengan adanya uang, kita nggak akan kelaparan, mungkin lebih sehat. Jadi lebih berkesempatan untuk mempraktekkan ketiga konsep ini. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana sebaiknya saya mengelola kebahagiaan saya. Step pertama adalah memastikan Anda bekerja keras saat sekolah, kuliah, atau di tempat kerja Anda. Untuk memastikan di masa depan Anda memiliki penghasilan yang mencukupi. Sesudah kebutuhan pangan, sandang, dan papan terpenuhi, maka mungkin Anda dapat membagi aktivitas Anda antara pekerjaan atau usaha, dan kegiatan-kegiatan yang dapat memberikan kebahagiaan dan kepuasan untuk Anda. Dengan catatan aktivitas yang positif ya, jangan yang aneh-aneh. Dan juga jangan lupa selalu bersyukur dalam keadaan apapun Anda berada, dimanapun Anda dan dalam semua tahap kehidupan Anda. Karena secara spiritual, gratitude atau bersyukur memberikan positif energi dan memberikan keberhasilan. Salam bahagia teman-teman sekalian. Semoga bahagia selalu bersama Anda. Sukses selalu.